Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini, insya Allah Ibu akan membahas tentang pengertian kurban dan akikah. Pengertian kurban. Kata kurban secara etimologi berasal dari kata koroba yakrobu kurban, yang artinya mendekat. Secara istilah, kata kurban berarti tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Tepatnya dilaksanakan kurban tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hukum dari ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad yang bersifat kifayah. Dalam surah Al-Quran dikatakan tentang kurban, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang berputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Syarat-syarat hewan kurban. Berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh binatang yang akan dijadikan sebagai binatang kurban. Pertama, hewan tersebut diniatkan untuk kurban saat disembelih ataupun sebelumnya. Dua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Ketiga, untuk kambing domba minimal harus sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. 4. Untuk kambing biasanya minimal berusia 2 tahun. 5. Untuk unta minimal berusia 5 tahun. 6. Untuk sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun. 7. Disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah di hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sekarang Ibu akan melanjutkan tentang pengertian akikah. Pengertian akikah. Secara etimologi, akikah berasal dari kata ako, artinya terbelah, atau ikoh yang artinya rambut bayi. Sedangkan menurut istilah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran rambut anak yang baru lahir dalam suatu keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Penyembelihan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak, yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam. Melaksanakan akikah itu hukumnya sunnah bagi orang tua si bayi tersebut di hari ke-7. Hal-hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dalam pelaksanaan acara akikah adalah waktu pelaksanaan akikah.
Waktu pelaksanakan akikah berlangsung sejak anak dilahirkan sampai menginjak usia baligh. 2. Jumlah hewan yang disembelih. Akikah yang sempurna adalah 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Dasar dari pendapat ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anna uqo anil gulami syataini wa anil jariyati syatan, rawahu Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruh kita untuk menyembelih akikah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Syarat hewan yang sah untuk dijadikan akikah sama dengan hewan untuk dijadikan kurban. Dagingnya dibagikan setelah dimasak, diberikan kepada masyarakat sekitar. Disunahkan membaca doa pada saat penyembelihan hewan akikah tersebut. Tata cara penyembelihan hewan akikah. Ada beberapa tata cara yang harus diketahui dalam penyembelihan hewan akikah. Di antaranya 1. Berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. Yang kedua, menggunakan pisau yang tajam. Yang ketiga, hewan dihadapkan ke kiblat. Yang keempat, membaca basmalah dan takbir. Yang kelima, memotong tenggorokan dan urat leher hingga putus. Yang keenam, membaca doa agar akikah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk niatnya, Bismillahi wabillahi Allahumma aqiqatun an fulani bini fulan lahmuha bilahmihi wa admuha bi admihi Allahumma ja'alha wiqo'an bi ali Muhammadin alaihi wa alihi wasallam. Dengan nama Allah dan dengan Allah akikah ini dari fulan bin fulan, dagingnya dengan dagingnya, tulangnya dengan tulangnya. Ya Allah, jadikanlah akikah ini sebagai tanda kesetiaan kepada keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah membahas tentang tata cara penyembelihan hewan ada berapa dan doanya sudah dibacakan. Sekarang Ibu akan membahas tentang hikmah ibadah kurban. Adapun hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, melatih seseorang untuk memiliki jiwa berkurban, karena sesungguhnya semua nikmat yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih seseorang untuk pandai bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, mendidik jiwa seseorang untuk tidak kikir dan sekaligus peduli kepada orang lain. Yang keempat, memberikan kenikmatan kepada orang yang kurang mampu dengan menikmati daging kurban dalam rangka menciptakan hubungan sosial yang baik antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Kelima, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia. Keenam, dapat meningkatkan gizi masyarakat. Ketujuh, menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah Ibu tadi menerangkan apa yang dimaksud dengan kurban, apa syarat-syarat kurban, apa hikmah dari kurban dan akikah, sekarang Ibu akan memberikan 2 pertanyaan saja. Yang pertama, coba jelaskan perbedaan antara kurban dan akikah. Yang kedua, tuliskan 5 hikmah akikah. Jawabannya nanti kalian tulis di kolom komentar MGMPPAI. Gimana anak-anak, paham semua atau tidak? Mudah-mudahan Ibu memberi pelajaran kepada kalian, anak-anak bisa paham dan bisa mengamalkannya di suatu hari. Mungkin pembelajaran untuk kelas 9 hari ini materi dari Ibu dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.